Kalian untuk bernyanyi. Tahu desaku yang kucinta kan? Tahu nih. Oke, mari kita bernyanyi. Desaku yang kucinta. 1, 2, 3 ya. Desa permai. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita tentang lingkungan sahabat kita dengan subtema perubahan lingkungan. Siapa yang tahu apa itu perubahan? Atau membuat sebuah contoh. Misalnya dari contohnya ya seperti ini. Dulu rumahku sangat bersih, namun karena sekarang jalan di rumahku merupakan lintasan para mobil atau truk tambang. Akhirnya lingkungan rumahku menjadi penuh polusi. Itulah contohnya. Siapa yang bisa membuat contohnya lagi? Siapa? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, mari kita lihat dulu penjelasan berikut ini. Adik-adik semuanya, Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar A dan gambar B. Coba kalian amati apa perbedaan dari gambar A dan gambar B adik-adik. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, apa komentarmu ketika melihat kedua gambar tersebut adik-adik? Ayo, akan gambar B itu kelihatan tanah yang tandus. Oke, mari kita ulang ya. Mana yang lebih indah kalian lihat antara gambar A dan gambar B? Gambar A. Kenapa? Karena Karena lingkungannya dipenuhi oleh pohonan. Ini adalah merupakan lingkungan persawahan, ya kan? Sedangkan ini bagaimana? Tanah yang tandus sampai pecah, ya kan? Kalau terjadi seperti ini, apakah merugikan? Salah satu contoh yang merugikan bagi petani apa? Tanaman mati, tidak bisa menanam padi, tidak bisa menanam jagung. Ya baik, tidak bisa menanam padi tadi kan? Tidak bisa menanam jahe atau yang lain-lainnya, sehingga para petani pun rugi, ya kan? Mari kita lanjut. Nah, apa komentarmu ketika melihat suasananya kan yang lebih indah dilihat adik-adik, gambar A atau gambar B? Ya, tentunya adalah gambar A. Gambar A ini yang lebih indah kalau dilihat. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi seperti gambar B, dan apa yang menyebabkannya? Adik-adik, apakah lingkungan di gambar A bisa berubah menjadi lingkungan di gambar B? Tentunya bisa adik-adik. Ya, apa penyebabnya? Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dan kita tidak menghemat air, ya ini menghemat, maka tanah di sekitar Apa katanya kita tadi? bisa tambah menjadi gambar B. Kalau kita tidak menjaga apa tadi? Menjaga lingkungan. Tidak menggunakan air, Tidak menggunakan air. ya tidak menggunakan air, baru biasanya juga terjadi tanah tandus itu karena apa? Karena penebangan pohon liar dan pembakaran hutan, ya kan? Baik, kita lanjut. Keadaan air di alam habis ya, gambar B berubah tumbuhan di sekitar kita sehingga ada yang menyerap air hujan. Kita juga bisa melakukan reboisasi karena dengan adanya reboisasi ini sangat penting untuk terjadinya
siklus air. Nah, tadi dikatakan reboisasi. Reboisasi itu apa tadi dikatakan? Penanaman pohon kembali, ya kan? Yaitu adalah penghijauan. Nah, saat kita melihat ada pegunungan yang gundul atau tebing-tebing, kita bisa menanam pohon supaya tidak terjadi tanah tandus, tanah longsor, dan kebanjiran. Karena fungsi pohon itu apa? Sebagai menahan air dan menahan tanah yang di gunung-gunung itu supaya tidak longsor dan bisa menyerap air itu supaya tidak banjir. Nah, kalau kalian melihat ada hutan atau ada pegunungan di sekitarmu tampak gundul, kamu bisa mengajak teman-temanmu atau bahkan bisa mengajak kepala desa untuk melakukan reboisasi. Karena kita diciptakan di bumi ini dan diberikan mandat untuk melestarikan bumi, menjaga dan merawatnya. Iya kan? Iya. Adik-adik, sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Nah, cara-cara yang bisa menjaga lingkungan rumah dan sekolah kita adalah menyapu lingkungan yang kotor, membuang sampah di tempat sampah, menanam tumbuhan, membersihkan saluran air, dan tidak merusak lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia loh. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kita akan belajar tentang siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air itu bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah ya adik-adik ya, dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir di laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah adik-adik serta batuan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian akan menjadi air cadangan atau menjadi sumber air. Air cadangan itu akan selalu ada apabila daerah resapan air itu selalu ada adik-adik. Nah, daerah resapan air itu terdapat di hutan-hutan. Jadi hutan-hutan itu akan menyimpan resapan air. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak akan langsung hanyut adik-adik, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Kita lihat, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Nah, ini kita lihat. Ini yang terjadi tadi ya. Ini yang kita bilang tadi sebagai fungsi dari hutan, pohon ataupun tumbuhan yang ada di pegunungan ataupun tebing-tebing atau apalah yang membentuk dataran tinggi seperti itu ya. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, air yang tersimpan dalam tanah inilah yang akan air akan bertumbuh saat ini. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Namun saat ini adik-adik, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran.
pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan karena sudah tidak ada lagi sumber air tanah yang tersimpan di dalam tanah, tidak ada peresapan adik-adik ya. Kalau semua daerah itu dibetong atau diaspal ya, atau dibuat perumahan, tidak ada resapan airnya, ya otomatis akan terjadi banyak hutannya, keberadaan hutan. Bu intinya yang lengkap itu berkesulitan. Karena hutan ini berperan dalam penyimpanan air. Itu hal-hal banyak area-area khususnya di peristiwa ketiga itu ada. Ini adalah siklus air tanah. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air hujan itu merupakan apa tadi? Siklus dari air tanah, dan ada juga hasil dari apa? Air laut yang mengembun. Karena terik matahari, nah, pantulan panas matahari ke laut dan air laut mengembun, itu terjadi juga hujan. Nah, dari tanah juga bisa terjadi hujan dari air tanah ya. Nah, yang kedua, peristiwa dua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Semakin menipis. Tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi batu akan menyebabkan tanah. Oke, Ibu mau minta seseorang untuk membacanya, siapa? Oke, silakan. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui lebih jelas. Oke, baru kamu dulu yang membaca. Jelas baca ya, yang kuat suaramu. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui lebih jelas. Oke, karena Ibu lihat ada yang mengantuk. Nah, sesuai pembahasan kita, Ibu mau ajak kalian naik-naik ke puncak gunung ya. Tahu kan lagunya? Oke, sambil berdiri. Oke. Naik ke puncak gunung, 1, 2, 3 ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi
bukaan. Oke, Ibu akan membagikan LKS kepada kalian. Tolong dikerjakan ya. Namun sebelum Ibu membagikannya, Ibu mau bertanya, apa tadi yang dimaksud dengan reboisasi? Penanaman tanaman kembali. Ya, bagus. Berikan aplaus, tepuk tangan. Oke. Nah, mana yang paling menguntungkan, tanah yang tandus atau tanah yang subur? Baru siklus air tanah. Air tanah bisa menjadi Sumber air. air hujan. Fungsi dari tumbuhan yang ada di hutan sebagai apa? Menambah air. Sehingga tanah di pegunungan menjadi tidak mudah longsor atau kokoh. Baik. Tolong dikerjakan secara bersama-sama ya, secara berkelompok. Baik, kumpulkan. Ibu mau kelas Ibu itu harus kompak dalam mengerjakannya, karena dalam pekerjaan berkelompok itu harus apa? Musyawarah untuk mufakat, memberikan pendapat satu sama lain. Ibu mau bertanya, siapa yang tidak mau mengerjakan di dalam kelompoknya? Kan harus ada perbedaan nilainya kan? Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah semangat, sudah lebih aktif dalam pembelajaran ini. Oke, demikian untuk hari ini. Siapkan. Berdoa dulu.